Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you go well for today. Before we study, let me introduce myself. My name is Anita Sari. You can call me Miss Anita. I'm student 7th semester English department at IAIN Bengkulu. So, today we are going to learn about recontext. Okay, the first one, definition of recontext. Recontext is a text detailing the reader about one story, action, or activity. Maksudnya yaitu recontext itu sendiri menceritakan sebuah teks yang menceritakan tentang sebuah cerita, tindakan, atau kegiatan. The second, function of the recontext. Fungsi dari recontext itu sendiri yaitu to tell past of event for purpose of informing, entertaining. Events are usually arranged in a temporal sequence. Nah, fungsinya yaitu untuk menceritakan peristiwa masa lalu untuk tujuan menginformasikan dan menghibur. Peristiwanya biasanya diatur dalam urutan waktu. The third, language feature of the recontext. Nah, characteristic of the recontext, using a sentence in the past tense form. Nah, past tense itu artinya yaitu masa lampau. Example, contohnya yaitu kami akan pergi ke Bandung akhir tahun. Saya sangat bahagia. Um, we went to Bandung last year. I was very happy. Number 2, using action verb, menggunakan verb. Contohnya yaitu when, both, word, and self. Number 3, using adverbs and adverbial pairs to be able to reveal the time, place, and way. Artinya itu menggunakan adverb and adverbial untuk dapat mengungkapkan waktu, tempat, dan cara. And the last, using conjunction and time connective to be able to sequence event or place. Menggunakan conjunction and time connective untuk bisa mengurutkan peristiwa atau kejadian. Contohnya yaitu but and after that. Number 4, kind of recontext. Kind of the recontext. Number 1, personal recon. Personal recon is a recontext with a function to tell about the personal experience of the other. Maksudnya yaitu personal recon merupakan recontext dengan fungsi untuk menceritakan mengenai pengalaman pribadi dari si penulis. The second, imaginative is a type of recontext with a function to present an imaginative story. Then pour it into the story of events or incident that have occurred. Nah, maksudnya yaitu imaginative recount yaitu merupakan jenis recontext dengan fungsi untuk menyajikan suatu kisah imajinatif, kemudian dituangkan ke dalam cerita peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi. Factual recon. Factual recon is a type of recontext with a function to present a report of actual events or facts. Maksudnya yaitu dari factual recon itu sendiri merupakan jenis recontext dengan fungsi untuk menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar berlangsung atau fakta. And the last, historical recon. Historical recon, this type of one tells about history, but historical sites and historical objects. For example, the story of the Prambanan Temple. Maksudnya yaitu jenis historical recon itu jenis satu ini menceritakan mengenai sejarah, baik itu tempat bersejarah hingga benda bersejarah. Sebagai contohnya itu sendiri yaitu tentang Candi Prambanan. And the last, generic structure. Orientation, events, and reorientation. Orientation tells the background information about who, where, when the incident or event occurred. Maksudnya yaitu
menceritakan informasi latar belakang tentang siapa, di mana, kapan kejadian atau peristiwa itu terjadi. Events tells an event that happened a part of the world and is told in chronological order. Maksudnya itu peristiwa itu sendiri menceritakan peristiwa yang terjadi setelahnya dan diceritakan dalam urutan kronologis. And the last, reorientation contains a summary of conclusion of all events. This section also contains the other's opinion or impression about the events being told. Nah, arti dari reorientation itu sendiri yaitu berisi ringkasan atau kesimpulan dari semua kejadian. Bagian ini juga memuat pendapat atau kesan penulis tentang peristiwa yang diceritakan. Okay, thanks for response and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.